biru apa ini? MH Tamrin. MH Tamrin. Kalian Salemba. berdua? Iya, live. Sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya. Nggak bisa masuk semua. Kalian dari pagi di mana? Ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut sama. Dari pihak-pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami. Dari siapa? Pihak kepolisian. Ada Namanya ada gitu. Bang Aan namanya. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Asanesia TV, kembali lagi kita berjumpa di channel ini. Dan seperti biasa pembahasan kita ini agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena ada peristiwa justru ada demo bayaran gitu ya. Ada demo bayaran, katanya sih Prabowo sudah tahu siapa yang membayar. Nah, ini menarik. Kalau yang ada pengakuan yang bersangkutan adalah itu sudah menerima duit katanya dari oknum aparat. Tapi kan tentu tidak mungkin aparat juga yaitu keluar duitnya gitu kan. Nah, ini yang kita akan bahas teman-teman semua. Tapi sebelum itu ke sana kita bahas lebih jauh. Saya perkenalkan, ini saya sekarang lagi bersama dengan koordinator TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia gitu ya, Bang Petrus Celestinus. Dan teman-teman sekalian, sekedar background, kita saksikan semua gitu ya, bahwa ada peristiwa minggu lalu gitu ya, pekan yang lalu Jumat itu ada aksi teman-teman di lapangan gitu ya. Ada tumpah ruah ribuan masyarakat yang dikonsolidasikan oleh melalui mahasiswa UI. Itu kemudian membuat tagar Indonesia sangat bangkrut. Itu satu hari penuh mereka berunjuk rasa di Bundaran HI, dan ada banyak drama Bang Peter. Sini kita akan bahas lebih jauh. Ada banyak drama di sana. Jadi saat pertama mahasiswa ke sana itu sudah di jalanan sudah ditutup tuh, di blokade gitu ya. Ada TNI, ada Polri, coklat gitu ya, Polri, itu semua di situ dan lengkap dengan senjata gitu ya. Itu kemudian diblokade betul, hampir kemudian sampai berapa jam untuk kemudian bisa mereka berkumpul. Bukan hanya itu, fasilitas di sana, lampu, signal, semua ini gitu ya, terganggu. Tapi pemandangan lain, ada satu kelompok mahasiswa justru enteng-enteng aja tuh melenggam masuk, diterima di Istana Wapres gitu ya. Yang belakang ketahuan ternyata dia dikasih duit. Ini fenomena apa sebenarnya Bang Petrus ini di demo kita seperti ini gitu ya? Ya. Ada demo bayaran, ada demo organik gitu loh. Itu gimana? Jadi kalau peristiwa itu kan yang menjadi menarik perhatian publik itu adanya sekelompok mahasiswa pada saat demo, demonya mengkritik pemerintah dan demonya sedang berlangsung, tetapi sebagian mahasiswa diterima di Istana Wapres tanpa kejelasan apa yang diomongin. Apakah Wapres itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menampung aspirasi untuk diteruskan ke pemerintah, atau ada pembicaraan lain pun tidak jelas. Bersamaan dengan itu muncul berita, bahkan sudah diakui oleh mahasiswa bahwa mereka itu mendapat uang. Dan ada duit nih gitu ya. Ada duit di situ. Ada duit diterima dan dibagi-bagikan kepada mereka yang pada waktu itu bertemu Gibran. Nah, karena dikaitkan dengan uang yang mereka terima itu mereka bagikan ke teman-teman yang sama-sama mereka ketemu Gibran, maka publik mengartikan bahwa itu uang dari Gibran. Nah, bisa persepsi seperti itu. Persepsinya gitu ya? Seperti itu karena tidak mungkin juga uang dari polisi. Polisi gajinya berapa sih? Kok masih sempat berpikir untuk membagikan uang kepada mahasiswa itu? Itu saya penasaran juga, kok polisi bisa memberi duit gitu loh. Padahal kan yang di demo kan bukan polisi. Betul. Yang di demo pemerintah gitu loh. Jadi polisi hanya menata kan pengawalan saja kan, ya sudah. Dan biasanya pengawalan itu justru dia dapat honor gitu. Betul. Sehingga publik pada hari-hari ini mendesak Gibran supaya mengklarifikasi itu. Tapi menurut saya Gibran tidak sekedar mengklarifikasi, dia harus bertanggung jawab atas peristiwa yang sudah mencoreng gerakan mahasiswa. Karena dengan dia bertemu, menerima kedatangan mahasiswa tanpa agenda pembicaraan yang jelas,
pada saat mahasiswa berdarah-darah berjuang untuk menuntut perubahan kepada pemerintah, misalnya soal MBG, soal biaya hidup makin tinggi, bagaimana supaya rakyat hidup layak pada saat-saat ini, dia menerima sejumlah mahasiswa, lalu kemudian beredar berita bahwa mahasiswa yang bertemu Gibran itu dapat uang dari seseorang dan dibagi-bagikan di antara mereka. Nah, kalau ini benar, maka tindakan ini sangat tidak etis. Bahkan lebih dari itu, tindakan Gibran ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang bernuansa KKN. Karena Gibran itu kan posisinya sebagai wakil presiden, dia penyelenggara negara. Ketika dia bertemu dengan mahasiswa yang sedang memberikan kritik kepada pemerintah, kemudian beredar berita dan kemudian mahasiswa mengakui bahwa mereka yang ketemu Gibran itu mendapatkan uang dari seorang anggota polisi, jumlahnya 20 juta. Suka tidak suka, publik pasti menghubungkan bahwa itu uang dari Gibran, dari wakil presiden. Sehingga dengan adanya uang itu berarti ada semacam hubungan secara kolusi. Ada semacam kesepakatan, ya mungkin diminta supaya kalian demonya tidak ke sana tapi ke sini, atau berhentilah demo. Atau Anda jadi bumper seolah-olah di sana itu aspirasinya salah. Betul. Gitu ya. Jadi ada semacam pembicaraan yang bersifat kolutif, ya. Ada suatu kesepakatan antara Gibran dengan para mahasiswa ini, dan kesepakatan itu sudah jelas sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena mencederai gerakan mahasiswa yang sedang menuntut pemerintah memperbaiki kehidupan rakyat. Artinya demo yang di Bundaran HI itu jauh berbeda, kontradiktif dengan demo yang diterima di Gibran gitu ya, Wapres gitu ya. Padahal di hari yang sama itu kan berarti mereka punya tema yang sama. Harusnya. Karena namanya kan gerakan mahasiswa toh. Tetapi rupanya ada sekelompok mahasiswa yang berkhianat. Lahirnya pengkhianatan itu bisa saja setelah pembicaraan dengan Gibran, atau memang sudah diskenariokan sebelumnya. Sudah disetting? Iya, sudah disetting. Nah, itu yang harus diklarifikasi oleh Gibran, dan Gibran harus pertanggungjawabkan ini, karena ini menyangkut persoalan demokrasi. Ya, rakyat menyampaikan pendapat secara terbuka, secara damai, walaupun diwakili oleh mahasiswa. Tetapi itu kan masyarakat mengambil peran serta untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada saat itu kan sebenarnya ini, Bang Peter, ada pertanyaan dari netizen itu kan mencoba membandingkannya. Ketika di sini di blokade, di sini kan tiba-tiba enak saja tuh diarahin, dikawal, masuk ketemu istana, masuk sama ketemu Wapres, ngobrol, santai, kemudian foto-foto gitu kan. Ini kan sesuatu yang sangat kontras kalau seandainya isunya sama gitu ya. Dan kemudian kenapa Gibran menerima ini? Kenapa tidak di sini di basis massa yang begitu besar? Di sana di blok, kok di sini dia akomodir? Dikomodir gitu loh. Nah ini kan menjadi sesuatu yang pertanyaan para netizennya. Dia ada apa gitu loh? Apakah memang mahasiswanya ini yang tiba-tiba berinisiatif ke situ, atau jangan-jangan memang didesain gitu ya? Jadi ada dua kemungkinan. Sudah disetting untuk pada saat itu kelompok itu ketemu Gibran, atau memang pada saat demo itu terjadi ada operasi intelijen. Nah, supaya garap beberapa mahasiswa, seolah-olah nanti kesannya bahwa kalau pemerintah, misalnya presiden atau DPR tidak terima, saya wakil presiden, saya ambil alih, saya terima, saya tampung apa pesan. Atau jangan-jangan justru Gibran mau memperlihatkan kepada Prabowo bahwa dia lebih responsif daripada itu presiden. Salah satunya, bahwa dia motif politik yang coba dibangun. Dia welcome, dia tampung, walaupun mungkin di DPR nggak diterima, atau menteri atau mungkin presiden sekalipun tidak terima, saya ambil alih tanggung jawab. Meskipun akhirnya ketahuan ternyata ada. Jadi memang masyarakat mulai menggunjingkan. Mereka menyatakan bahwa karena memang dasarnya anak haram konstitusi, ya dia datang dari sana dengan merusak MK melalui nepotisme yang dibangun oleh bapaknya. Dan nepotismenya itu lintas lembaga tinggi negara, selaku presiden dan selaku ketua Mahkamah Konstitusi. Berada dalam satu lembaga yaitu yudikatif tadi, menyidangkan sengketa uji undang-undang untuk
meloloskan umur syarat Ya, jadi rekayasa umur untuk bisa ikut pemilu Pilpres itu dengan mengubah undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketua Mahkamah Konstitusinya adalah Anwar Usman sebagai om dari Gibran. Pamannya Usman. Pamannya Usman, iparnya Jokowi. Itulah nepotisme yang terjadi. Jadi karena dia juga datangnya dari DNA-nya memang KKN, maka KKN itu menjadi DNA-nya selama Gibran hidup. Selama dia menjabat di pemerintahan. Menjabat di pemerintahan. Sehingga ini jelas perbuatan yang sangat tidak etis. Perbuatan kalau dia ini kan kalau kita lihat sebenarnya kan ada satu peristiwa transaksi duit gitu ya, sekecil apapun gitu ya kalau kita bicara di pidananya nih. Apakah ini karena kan sudah berproses. Kalau di Universitas Universitas Bung Karno tempatnya mahasiswa ini kan sebenarnya sudah ada tindakan nih. Jadi sudah memeriksa yang bersangkutan dan ini faktanya bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa ada duit yang mereka terima. Itu satu. Kedua, kemudian tindakan kebijakan yang diambil pihak hukum, pihak dari kampus juga itu kan memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua badan eksekutif gitu kan, sebagai pengurus gitu loh. Tapi kan ini soal duit, ada yang memberi, ada yang menerima. Ini gimana sebenarnya? Jadi memang Universitas Bung Karno seharusnya melaporkan saja kepada pihak yang berwajib, ya, bahwa uang ini harus diusut, dicari tahu asal usulnya, termasuk periksa itu polisi. Polisi dapat uang itu dari siapa? Walaupun dalam perjalanan perkara ini pasti ada yang mau jadi pahlawan. Ya, wow, ini uang dari saya pribadi atau bahkan mulai muncul saya alumni, saya sumbang. Tapi kan sudah jelas yang pengakuan bersangkutan bahwa dia dari aparat kan itu. Ya. Yang disebut oknumnya itu namanya Aan gitu ya. Ya, jadi tinggal itu dicari supaya jelas. Karena kenapa diberikan kepada mahasiswa yang kebetulan waktu itu ketemu wakil presiden. Kalau misalnya dibagikan kepada mahasiswa lain walaupun dari UBK tapi yang tidak ketemu wakil presiden, mungkin orang tidak sangkut pautkan dengan Gibran. Artinya kan sebenarnya kalau dari sisi hukum kasus ini tidak boleh berhenti hanya sekedar pengakuan gitu ya. Tidak boleh sekedar klarifikasi. Istana wakil presiden harus bicara bahwa misalnya kalau benar uang itu dari sana, katakanlah uang itu saya berikan untuk mereka ya beli nasi bungkus, mereka jumlahnya ribuan orang. Karena tidak sempat dikasih makan dalam istana gitu ya? Tidak sempat tidak disiapkan makanan oleh kampusnya. Iya. Dan waktu diterima tamu gitu ya, tidak ini. Iya. Secara ini Bang Petrus, ini kan fenomena ya, yang kita tahu bahwa saya tidak tahu apakah menurut Bang Petrus, apakah penyakit untuk istilahnya demo bayaran itu selalu ada dan potensial itu selalu ada, gitu ya. Dan kemudian yang menjadi menarik itu kan sebenarnya telusuri siapa sebenarnya yang paling potensial mengkonsolidasi ini demo bayaran gitu loh, yang paling potensial biasa mengkonsolidasi. Ya biasanya sekarang kan kalau dulu kan biasanya konsolidasi dan memberi. Jadi sebetulnya bukan bicara bayar ya. Orang tahu demo itu pasti orang butuh makan. Sehingga beberapa tokoh merelakan sejumlah uangnya untuk membiayai mahasiswa yang demo. Nasi bungkus, bahkan mereka siapkan dokter, mereka siapkan tim hukum, kalau ada yang ditangkap, itu mereka yang mendonasikan uangnya untuk kepentingan itu. Tapi sekarang demo sekarang ini kan justru oknum pejabat yang membiayai mahasiswa untuk berkhianat. Ini menarik, kan demo yang saya ambil potret saja yang agak dekat gitu ya, yang peristiwanya hampir ini. Demo di UI itu kan ada beberapa sebenarnya berdiri posko gitu ya. Jadi ada posko, ada bahkan beberapa artis, ada beberapa masyarakat itu kan menyediakan konsumsi itu. Nasi bungkus, apa itu kan ada air minum, ada tim medis gitu kan. Itu kan ada di Bundaran HI itu kan full tuh. Ya banyak. Karena mereka merasa bahwa yang disuarakan publik itu disuarakan oleh masyarakat adalah suara mereka gitu loh. Tapi kan pada saat bersamanya ini kan ada uang cash yang di sini gitu. Ya, jadi kalau yang seperti itu orang siapkan aqua, nasi bungkus, itu tidak bisa dikategorikan bayaran. Gitu. Bayaran. Itu justru rasa kepeduliannya, simpati. Rasa kepedulian dan memang kepentingannya sama bahwa kita hidup dalam kondisi semua biaya hidup semakin tinggi, gitu. Tapi yang terjadi di Gibran yang dikait-kaitkan dengan Gibran ini, itu yang disebut bayaran. Sehingga kalau bayaran atau suap nih?
Iya, Kalau iya bisa juga suap. Dia bayar mereka itu, anak-anak itu supaya demonya jangan di situ, dialihkan, atau nanti ikut saya aja kalau saya keluar ke Papua, kemana-mana kalian ikut. Maksudnya secara hukum itu, Bang Petrus, apakah itu tegas bisa dikategorikan bahwa praktek memberi duit kepada mahasiswa ini adalah bagian dari praktek suap gitu ya? Iya, suap untuk memperlemah gerakan mahasiswa. Karena mempengaruhi ya. Betul. Apalagi kalau suap itu didahului dengan semacam pembicaraan, negosiasi, itu sudah masuk kolusi. Perbuatan melawan hukum antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan kepentingan masyarakat. Gitu. Dan kolusi itu ancaman pidananya 12 tahun. Artinya sebenarnya kebijakan yang diambil Universitas Bung Karno yang hanya kemudian mencopot sebagai ketua BEM, lalu kemudian membentuk tim investigasi, itu tidak full gitu ya. Harusnya kan langkah hukum yang terjadi. Jadi harusnya UBK sebagai lembaga yang paling berkepentingan karena nama baiknya nama baiknya, dia tidak hanya menyelesaikan secara internal, tapi kalau perlu dia buat laporan polisi untuk mengusut asal-usulnya uang itu dari mana. Apalagi sekarang masyarakat sudah mulai menyebut-nyebut uang itu dari Gibran. PDIP bilang Gibran harus klarifikasi. Menurut saya tidak hanya klarifikasi, dia harus bertanggung jawab. Karena merusak perjuangan mahasiswa. Kan dia itu kemudian diterima, lalu kemudian dia apa yang harus langkah diambil oleh Gibran seandainya ini ketika terjadi ya untuk klarifikasi? Apakah Gibran bisa bebas secara hukum atau kalau ini diproses nih? Atau dia dalam posisi apa? Apakah minimal saksi atau seperti apa gitu? Ya dia pelaku. Kalau uang itu dari dia. Oke. Dan mahasiswa juga harus mengambil sikap tegas soal ada upaya dari penyelenggara negara untuk memecah belah perjuangan mahasiswa. Dalam konteks itu? Dalam konteks ini ya. Apakah sebenarnya dalam konteks ketika dia memecah belah gitu ya, dalam gerakan itu, apakah itu bagian dari satu bentuk pelanggaran penyelenggara negara gitu? Dari sisi penyelenggara negara, ini suatu pelanggaran. Dengan dia ketemu mahasiswa yang sedang mengkritik pemerintah, kemudian dia mempengaruhi, di situ lahir konflik kepentingan dari pihak Gibran sendiri. Bukankah sebenarnya kalau ini kan mahasiswa minta berdialog nih, dan kemudian menerima, itu gimana dia? Kalau dialog sih nggak apa-apa. Tapi kenapa disertai dengan disebut-sebut ada pembagian uang? Oke. Berarti Dan kan sampai dengan hari ini Istana Wakil Presiden tidak pernah mengklarifikasi. Artinya ketika demo itu betul-betul settingan, orderan gitu ya, itu artinya bagian dari persekongkolan jahat untuk kemudian lahir sebuah aksi gitu ya. Dan itu kan merusak demokrasi. Jadi memecah belah perjuangan mahasiswa, mengajak mahasiswa untuk berkhianat terhadap perjuangan mahasiswa dalam jumlah besar yang diblok di Jalan Sudirman itu. Secara umum nih, bagaimana sebenarnya kemudian melihat memandang fenomena demo bayaran ini dan bagaimana untuk mengatasinya sebenarnya? Nah, memang mahasiswa ini kan tidak berada dalam satu organisasi ya. Mereka ini ada yang jalan atas nama kampusnya sendiri, ada yang dalam satu wadah yang namanya BEM UI, Forkot. Jadi memang agak sulit untuk menyatukan. Bahkan agendanya juga sudah mulai muncul masing-masing agendanya sendiri-sendiri. Bahkan ada yang sudah datang dengan tema mendukung pemerintah. Gitu. Ada bahkan dibuatkan rilis katanya gitu. Nah, jadi seperti kemarin Prabowo sudah wanti-wanti. Nah, itu dia, iya. Saya tahu siapa yang membiayai demo ini. Mungkin yang dimaksud itu adalah Gibran. Karena nama Gibran sudah mulai disebut-sebut oleh publik bahwa uang 20 juta itu adalah uang dari Gibran. Mengapa masyarakat menyebut itu dari Gibran? Karena 20 juta itu dibagikan kepada mahasiswa yang semua yang harus ketemu Gibran. Gitu. Tapi kan pidatonya di Prabowo menyebut, saya sudah tahu, hati-hati loh. Saya sudah tahu siapa yang membayar itu. Apakah Prabowo dalam konteks itu memberikan kode bahwa untuk mengingatkan tidak ada lagi perbuatan itu? Atau pada saat bersamaan, kenapa justru Prabowo tidak langsung? Kan dia sebut mengejar korupsi sampai ke Antartika. Lah suap itu kan bagian dari situ gitu loh. Kenapa tidak segera memerintahkan Kapolri terbaik sepanjang masa itu? Nah itu dia. Jadi mungkin dilihatnya jumlahnya 20 juta. Kemudian diberikannya kepada mahasiswa.
Karena meskipun ada juga yang menyebut itu Panjar, yang 20 juta itu yang Panjar gitu loh. Oh, baru Panjar itu ya? Ada juga versi lain yang begitu gitu Iya. kan. Gitu. Kemudian mungkin disangkanya yang menerima ini juga bukan penyelenggara negara, maka dianggap itu bukan korupsi. Tapi kalau dia bukan korupsi, dia masuk ke kolusi. Karena kolusi itu perbuatan penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara atau penyelenggara negara dengan pihak lain. Nah, pihak lain itu ya termasuk seperti yang mahasiswa ini. Kenapa sebenarnya ini sangat berkepentingan untuk mendorong dalam proses penegakan hukum ya? Ada tindakan upaya hukum, tidak hanya sekedar mencopot dari BEM gitu ya. Karena saya meletakkan dua hal sebenarnya di konteks diskusi kita. Satu itu adalah berkaitan soal secara umum mengawal demokrasi, dan yang kedua tentu pada ruhnya sebagai mahasiswa. Ketika mahasiswa itu kan sebenarnya kan selalu dia disebut agen perubahan kan di situ. Dia akan menyuarakan masyarakat dan macam-macam. Ketika ada segelintir oknum, kita tidak menyebut ya, segelintir mahasiswa ternyata melakukan pragmatisme menerima bayaran, itu kan bagian sebenarnya dari pengkhianatan demokrasi kan seperti ya, itu. Jadi kita jangan melihat angka 20 juta yang terungkap kemarin. Bisa saja selama ini mahasiswa kelihatan terbelah, terpecah belah, pro kontra di antara mereka, itu kerjaan seperti ini sudah lama. Gitu. Jadi mahasiswa yang pecah, tidak bersatu dalam aksi demo ini bukan perbuatan orang di luar. Tetapi ini pasti rekayasa dari pejabat-pejabat penyelenggara negara yang selama ini total mendukung pemerintahan ini. Kenapa melalui film Bang Petrus? Kenapa melalui polisi? Pembayaran ini kenapa melalui? Karena polisi kan apa kepentingan dia gitu loh? Kenapa polisi kan lebih aman. Mungkin orang lain takut. Iya. Tapi dengan melalui tangan polisi paling aman, karena polisi bisa ada di mana-mana, di tengah demo, di sepanjang jalan mereka selalu ada. Atau jangan-jangan dianggap aman karena kalau yang kalau suap nanti kan polisi juga gitu. Itu dia. Jadi pertimbangannya polisi lebih aman, lebih bisa dan lebih dipercaya. Bahkan mungkin uangnya juga dari sana. Dari polisi? Iya. Kepentingannya apa tuh kalau dari polisi? Ya kalau demonya damai, tidak terjadi huru-hara kan dia dapat nama. Oh, tapi kan kalau dia dan biasanya kalau situasi begini, duit itu dari mana-mana, yang bayar-bayar itu bukan bayar kepada pendemo, bayar kepada pejabat. Tapi kan kalau dilihat petanya kemarin itu kan dia demo baik-baik, dia kan sampai kemudian berhasil masuk ke diterima di Istana Wapres gitu ya. Sebegitu mudahnya ada petugas aparat yang di lapangan ini memfasilitasi ketemu ke Wapres. Padahal di sini ada ribuan, bahkan mungkin hampir puluhan ribu, itu kemudian begitu sangat susah untuk menginjak ke sana. Gitu. Jadi atas nama pengamanan demo ini juga menjadi lahan bagi sejumlah petinggi, ya bisa juga pejabat Polri untuk menjadi sumber pendapatan. Sekaligus mempertahankan perusahaan besar, gedung-gedung tingkat di sepanjang Sudirman Tamrin itu, ya kan orang takut. Pak, tolong amankan halaman kami ya. Itu duit semua. Itulah kemudian melalui. Ini kan saya dengar beberapa tahun yang lalu ya dari seorang anggota polisi yang bercerita. Ya. Saya bilang, kau ini pangkatmu cuma kuning 3. Iya. Kok rumahmu begini? Rumahnya 5 lantai. 2 lagi daerah Cibubur sana. Baru dia cerita. Gitu. Kalau ada aksi-aksi begini, itu mereka pungut. Kemudian sejak 3-in-1 itu bos-bos di sepanjang jalan Sudirman Tamrin itu mereka bebas dari ketentuan itu. Tapi itu semua ada duitnya. Gitu. Jadi kalau Prabowo tanya siapa yang bayar, ya itu di lingkaran mereka semua. Jadi sudah benar. Jangan salahkan masyarakat, pengusaha yang punya satu visi dengan mahasiswa. Dia lihat mahasiswa ini memang harus didukung, dia keluar duit untuk beli nasi bungkus, aqua dan lain-lain. Saya sebenarnya membayangkan pidatonya itu Prabowo begini. Saya sudah tahu kalian mahasiswa yang mana betul-betul demo organik dan yang mana bayaran. Oleh karena itu maka demo yang organik saya sudah paham dari aspirasimu. Gitu. Tidak perlu saya tahu siapa yang bayar. Yang saya tahu adalah yang mana aspirasi murni.
yang mana aspirasi ini, maka sebagai pemerintah akan merespon itu. Bayangan saya akan begitu pidatonya. Tapi masyarakat mengomentari pernyataan Prabowo itu, mereka kaitkan langsung dengan itu Gibran. Oh. Oke, kawan Asarisya, ini obrolan kita gitu ya. Yang pasti bahwa apapun namanya, demo bayaran itu adalah merusak demokrasi. Itu mengkhianati gerakan sesama gerakan mahasiswa. Itu satu. Yang kedua adalah demo bayaran kemarin, jangan lihat 20 jutanya. Tapi ini adalah efeknya dan ini harus diusut. Gitu ya, Pak Betulnya? Harus diusut karena ini adalah perbuatan suap. Dan yang pasti, Wapres harus ikut mengklarifikasi, harus dimintai keterangan, harus ikut bertanggung jawab, karena bagaimanapun juga peristiwa demo itu adalah Gibran sempat berdialog dengan bersangkutan dan foto-foto bersama. Ya. Saya kira itu teman-teman semua, silakan sampaikan juga opininya, seperti apa pendapat Anda teman-teman semua berkaitan soal demo bayaran. Sekali lagi, ada demo bayaran, ada demo organik. Tentu yang menjadi pasti adalah yang harus ditindaklanjuti selain proses hukumnya juga adalah aspirasi mahasiswa yang menyatakan bahwa sekarang ini Indonesia adalah sudah sangat bangkrut. Itu gagasan tema besarnya. Yang disampaikan yang tuntutannya adalah ada beberapa poin termasuk menghentikan EBG. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.